Assalamualaikum Sobat Football United. Ruben Amorim ngamuk. Ternyata ini terjadi setelah Manchester United kalah di kandang sendiri menghadapi Brighton ya. Ini dikabarkan oleh Laurie Whitwell dari The Athletic. Akan gue bacakan dulu artikelnya. Akan gue artikan ya. Ruben Amorim merusak TV di dressing room Manchester United di dalam keadaan marah memberikan kritik kepada para pemain Manchester United. Ruben Amorim menyebabkan kerusakan di layar besar ya TV di Manchester United dressing room karena marah dan memberikan kritik terkait dengan penampilan para pemainnya di kekalahan 3-1 menghadapi Brighton. Head coach Manchester United ini melepaskan emosinya setelah menyaksikan ya kekalahan ke-7 dari 15 pertandingan terakhir dan menaikkan suaranya dan ya menunjukkan ketidaksukaannya ya setelah timnya menunjukkan rasa frustrasinya secara fisik. Banyak sumber dengan yang mengetahui situasi tersebut mengatakan kalau TV ini digunakan untuk memberikan taktik sebelum kick off. Dan ini harus dibutuhkan perbaikan ya sebelum pertandingan menghadapi Glasgow Rangers. Ya, bagi Sobat Football United yang pernah ke dressing room Manchester United memang ada televisi di sana. Tapi ketika kalau kita sedang dalam tour ke stadion itu biasanya ditutup ada kayak penutupnya begitu ya. Tapi diberitahu kok di dalam sini ini ada layar besar dan memang cukup besar sih layarnya. Dan ternyata itu dirusak ya, kabarnya memang dipukul begitu oleh Ruben Amorim. Reaksi Ruben Amorim yang melakukan pukulan untuk setelah menerima situasi bagaimana memang dalam keadaan yang marah ya. Ini sebenarnya situasi yang berbeda karena biasanya pelatih Portugal ini tidak mengatakan sepatah kata pun secara langsung setelah pertandingan. Dan bagaimana dia telah melakukan karirnya sebagai pelatih, Ruben Amorim ini memilih untuk tetap diam secara langsung setelah peluit akhir. Dan biasanya baru akan melakukan analisanya sehari kemudian dengan situasi yang lebih tenang ya. Tapi kemarahannya setelah menghadapi Brighton karena timnya ini sangat mudah untuk dikalahkan. Dan ini disebutkan sama ya dengan situasi hair dryer treatment yang diberikan oleh Sir Alex Ferguson ketika dia sangat marah kepada para pemainnya. Ruben Amorim sebelumnya mengatakan kalau dia ini mencoba untuk mengejutkan para pemainnya dan juga lainnya ya terkait dengan apa yang dikatakannya, tapi hasil ini terus berlanjut dan menjadi kekecewaan yang besar. Ruben Amorim berbicara dengan Sir Jim Ratcliffe sekitar 20 menit setelah Manchester United mengalahkan Southampton 3 hari sebelum pertandingan menghadapi Brighton. Dan disebutkan bahwa eksekutif klub ini, manajemen dan lain-lain ini terus mendukung pelatih 39 tahun ini ya dengan melakukan pergerakan di market untuk mendukung sistemnya dan melakukan pembicaraan terkait dengan wingback Lecce Patrick Dorgu. Sir Jim Ratcliffe tentu saja terlihat ya di situasi di Manchester United pada saat itu. Setelah pertandingan menghadapi Brighton, Ruben Amorim ini sebenarnya berusaha untuk tenang ketika dia memasuki ruangan konferensi pers di Old Trafford. Tapi perasaannya terlihat jelas ya ketika dia mengatakan versi dari Manchester United ini mungkin yang terburuk di sejarah. Ruben Amorim juga merasa terganggu dengan pemainnya yang tidak disiplin secara taktik di pertandingan tersebut. Saya tahu kalau ini akan menjadi sulit untuk menaruh ide yang baru secara menyeluruh. Tapi di dalam momentum ketika Anda kalah di pertandingan-pertandingan dan Anda tidak memenangkan 3 pertandingan secara berurutan, ini menjadi sangat sulit. Jadi itu yang saya katakan kalau kita akan menderita karena saya akan terus melakukan hal yang sama. Untuk membantu para pemain ini dengan memberikan mereka
keperluan-keperluan untuk bermain di cara yang ingin kita bangun, tapi tanpa latihan ini sangat sulit. Anda bisa merasakannya di akhir pertandingan, semua merubah posisi dan ini merupakan hal yang tidak ingin saya lihat lagi. Kita bisa kalah, tapi kita harus menjaga posisi kita. Saya hanya ingin membantu para pemain saya. Kalau saya ingin menunjukkan kepada media atau kepada fans, saya menempatkan 2 striker. Tapi saya tidak menempatkan 2 striker karena kalau saya melakukannya, ini akan menjadi lebih sulit bagi mereka untuk mengerti cara yang kita mainkan. Saya hanya di sini untuk mencoba membantu para pemain, tapi kita harus mengerti ya, kita ini memecahkan semua rekor-rekor yang buruk. Dan ini merupakan hal yang membanggakan di mana kita butuh untuk berubah. Ya, itu tadi yang dikabarkan terkait dengan Ruben Amorim yang yang ngamuk. Nah, ini seperti apa? Kalau gue melihat begini, ada beberapa hal yang terlihat. Nomor satu, adanya frustrasi sih dari Ruben Amorim kepada skuadnya, kepada para pemainnya, di mana dia tahu bahwa tidak mungkin bisa langsung terjadi perubahan tersebut, dia juga butuh latihan, tapi bagaimanapun juga hasil itu bisa memberikan hal yang berbeda juga gitu. Maksud gue begini, ketika dalam proses ini hasil itu tidak terlalu jeblok-jeblok banget, ya dia bisa mendapatkan kepercayaan diri untuk disalurkan kepada skuadnya ya, bahwa hal ini hal ini memiliki masa depan yang lebih cerah lah, kurang lebih seperti itu, yang lebih meyakinkan. Baik untuk diri dia sendiri, untuk eksekutif Manchester United, untuk fans, dan juga yang paling penting untuk skuad Manchester United. Tapi ketika kalau rentetan hasil buruk terus terjadi ya, para pemain melakukan kesalahan, tidak disiplin secara taktik, dan ini terjadi dalam beberapa seri pertandingan, katakanlah seperti itu, ya dia pasti akan merasakan frustrasi juga. Dia tahu mungkin ini bukan pemain yang diinginkan, tapi bagaimanapun juga dia ini dinilai dari hasil. Semua pihak dari Manchester United paham bahwa sulit bagi Manchester United untuk bisa ada di posisi 4 besar ya di Liga Champions, atau mungkin secara konsisten meraih hasil positif. Tapi kalau seandainya hasil buruk dan juga permainan buruk yang jelek ini terus berlanjut secara berterusan, tim bermain dengan tidak konsisten secara keseluruhan, ini tentu saja akan menimbulkan frustrasi juga bagi Ruben Amorim, dan rasa frustrasi tersebut akhirnya diluapkan dengan emosinya. Tadi disebutkan bahwa biasanya dia tidak melakukan hal ini. Dia biasanya lebih tenang, dia biasanya tidak mengatakan tidak berkata-kata dulu ya, memberikan komentar dan lain-lain. Biasanya sehari setelahnya. Itu kebiasaan dari Ruben Amorim. Artinya ada hal dari luar kebiasaan yang dilakukan setelah pertandingan menghadapi Brighton. Itu gue lihat nomor satu, adanya frustrasi dari Ruben Amorim. Nomor dua, mungkin dia juga ingin memberikan shock kepada para pemainnya, bahwa ya dia juga bisa memiliki reaksi yang emosional terkait dengan penampilan di atas lapangan. Itu yang ditunjukkan. Lalu gue juga melihat bahwa nomor 3 ya, bisa jadi ini juga dalam upaya dia memperbaiki situasi di skuad Manchester United, karena sebagai head coach ya dia juga memiliki tanggung jawab untuk bisa merubah keadaan ini ya, dengan secara taktikal ataupun juga secara non taktikal. Para pemain misalnya nampaknya juga ditunjukkan bahwa semua ada konsekuensinya. Misalnya konsekuensi tersebut salah satunya ya dia juga bisa memberikan semacam kayak marah ya, emotional reaction kepada para skuad Manchester United. Nah, sekarang apa yang akan bisa terjadi setelah hal ini dilakukan? Artinya sampai merusak TV dan segala macam. Ini betul-betul sesuatu yang gua nggak tahu ada lagi nggak ya kabar seperti ini dengan pelatih-pelatih sebelumnya.
Di mana Ruben Amorim biasanya orang yang dikatakan orang yang lebih tenang, suka tersenyum dan lain-lain, ternyata dia juga memiliki sisi emosional yang besar. Menurut gue nomor satu, bisa saja pemain memberikan reaksi yang berbeda di pertandingan selanjutnya. Artinya para pemain ini akan merubah keadaan ya, mereka akan lebih disiplin, mereka akan lebih terutama terkait dengan disiplin taktikal. Itu kan tadi disinggung oleh Ruben Amorim. Ada banyak pemain yang tidak berada pada posisi yang diharapkan. Dan itu yang membuat dia kecewa sebenarnya ketika menghadapi Brighton. Artinya ada peningkatan dari sisi disiplin tersebut. Lalu tentu saja ada kualitas permainan yang lebih baik, ya. Artinya perubahan ke arah yang lebih positif. Itu bisa terjadi. Nomor dua, salah satu kemungkinan lainnya adalah para pemain melakukan apa yang mereka sering lakukan dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Mereka tidak suka, mereka akan berusaha untuk throwing manager under the bus. Walaupun gue berharap tidak seperti itu ya. Dan disinilah penting untuk manajemen sih berada di posisi yang tepat, yang pas. Artinya menunjukkan dukungan kepada head coach, kepada Ruben Amorim. Ini penting menurut gue. Dan ini sudah ditunjukkan. Misalnya tadi disebutkan di artikel bahwa mereka juga melakukan pergerakan untuk mendatangkan Patrick Dorgu. Dan gue juga berpikir ya manajemen harus mungkin membuat statement bahwa mereka tetap berada di belakang Ruben Amorim. Hal-hal seperti itu menurut gue penting ya untuk dilakukan. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United, kabar mengenai Ruben Amorim ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.